Halo sobat semua, balik lagi di channel Rizka Al-Fajri. Hari ini kita akan membahas soal tentang SKB Pranata Humas untuk CPNS tahun 2020. Soal ini merupakan soal request dari teman-teman kita di kolom komentar. Bagi teman-teman, jangan lupa ya di subscribe channel kami supaya untuk mendapat informasi-informasi lainnya. Selain itu, bisa juga untuk mendukung channel kami agar kami makin bersemangat membahas soal-soal lainnya. Baiklah, seperti biasa, hari ini kita akan membahas 16 soal. Dan seperti biasa juga, saya akan membacakan soal terlebih dahulu. Setelah itu, akan ada jeda beberapa detik sebelum kita membahas jawaban yang sebenarnya. Baiklah, mari kita mulai ke soal yang pertama. Soal nomor 1. Setiap jenjang karir Pranata Humas memiliki rincian kegiatan tertentu yang dapat digunakan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas dan mendapatkan angka kredit. Adapun kegiatan pengumpulan data untuk perencanaan pelayanan informasi merupakan rincian kegiatan dari A. Pranata Humas Penyelia, B. Pranata Humas Mahir, C. Pranata Humas Terampil, D. Pranata Humas Ahli Pertama, atau E. Pranata Humas Ahli Muda. Jawabannya adalah C. Pranata Humas Terampil. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Jabatan Fungsional Humas dan angka kreditnya, disebutkan bahwa kegiatan mengumpulkan data untuk perencanaan pelayanan informasi merupakan kegiatan dari seorang Pranata Humas Terampil. Soal nomor 2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia yang mengatur tentang Jabatan Fungsional Pranata Humas adalah A. Nomor 18 Tahun 2014, B. Nomor 7 Tahun 2014, C. Nomor 6 Tahun 2014, D. Nomor 4 Tahun 2014, atau E. Nomor 11 Tahun 2014. Jawabannya adalah C. Nomor 6 Tahun 2014. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia yang mengatur tentang Jabatan Fungsional Pranata Humas adalah Nomor 6 Tahun 2014. Soal nomor 3. Unsur-unsur yang terdapat dalam komunikasi yaitu adanya source atau sumber pesan, message pesan yang disampaikan, channel atau media yang digunakan untuk menyampaikan pesan, dan receiver atau penerima pesan. 4 unsur ini biasanya disingkat dengan SMCR. Adapun SMCR ini merupakan A. Model komunikasi Berlow, B. Model komunikasi SR, C. Model komunikasi Newcomb, D. Model komunikasi Laswell, atau E. Model komunikasi Gardner. Jawabannya adalah A. Model komunikasi Berlow. Model komunikasi yang di dalamnya menyebutkan bahwa unsur-unsur dalam komunikasi terdiri dari source, message, channel, dan receiver adalah model komunikasi sebagaimana diungkapkan oleh David Kenneth Berlow atau model komunikasi Berlow. Soal nomor 4. Pranata Humas yang mempunyai kualifikasi teknis atau penunjang profesional yang pelaksanaan tugas dan fungsinya mensyaratkan penguasaan pengetahuan teknis di bidang kehumasan adalah A. Pranata Humas tingkat terampil, B. Pranata Humas tingkat lanjutan, C. Pranata Humas tingkat ahli, D. Pranata Humas pemula, atau E. Pranata Humas pertama. Jawabannya adalah A. Pranata Humas tingkat terampil. Pranata Humas tingkat terampil adalah pranata humas yang mempunyai kualifikasi teknis atau penunjang profesional yang pelaksanaan tugas dan fungsinya mensyaratkan penugasan pengetahuan teknis di bidang kehumasan. Soal nomor 5. Kegiatan yang dilakukan oleh Pranata Humas dalam rangka pemeriksaan, analisis, dan evaluasi terhadap proses atau sistem komunikasi internal dan eksternal di lingkungan instansi pemerintah dengan tujuan untuk mengetahui efektivitas suatu kegiatan atau program komunikasi disebut A. Pembinaan komunikasi terpadu, B. Audit komunikasi kehumasan, C. Pemetaan komunikasi kehumasan, D. Rekonsiliasi pelayanan informasi kehumasan, atau E. Diseminasi komunikasi dan informasi kehumasan. Jawabannya adalah B. Audit komunikasi kehumasan. Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Jabatan Fungsional Pranata Humas, masyarakat dan angka kreditnya dapat kita identifikasi bahwa kegiatan sebagaimana disebut pada soal merupakan kegiatan yang termasuk ke dalam audit komunikasi kehumasan. Soal nomor 6.
Perhatikan pernyataan berikut ini. 1. Perencanaan. 2. Pengorganisasian. 3. Penggerakan. 4. Pelayanan informasi. 5. Pelaksanaan hubungan internal dan eksternal. 6. Audit komunikasi kehumasan. 7. Pembinaan kehumasan. 8. Pengembangan pelayanan informasi dan kehumasan. Berdasarkan pernyataan tersebut, manakah yang termasuk ke dalam rangkaian kegiatan pelayanan informasi dan kehumasan yang dilakukan oleh seorang Pranata Humas? A. 1, 2, 3, 4, dan 8. B. 1, 4, 5, 6, dan 8. C. 1, 3, 4, 5, dan 8. D. 1, 2, 3, 4, dan 6. Atau E. 1, 3, 4, 5, dan 7. Jawabannya adalah B. 1, 4, 5, 6, dan 8. Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Jabatan Fungsional Pranata Humas dan angka kreditnya, disebutkan bahwa kegiatan pelayanan informasi dan kehumasan adalah kegiatan dan upaya yang dilakukan oleh Pranata Humas, mulai dari perencanaan, pelayanan informasi, pelaksanaan hubungan internal dan eksternal, audit komunikasi kehumasan, dan pengembangan pelayanan informasi dan kehumasan. Soal nomor 7. Kegiatan atau upaya yang dilakukan oleh Pranata Humas untuk meningkatkan hubungan yang harmonis antar lembaga yang ada dalam masyarakat disebut A. Pelayanan hubungan internal, B. Pelayanan hubungan eksternal, C. Pelayanan informasi, D. Pelayanan antar lembaga, atau E. Pelayanan masyarakat. Jawabannya adalah B. Pelayanan hubungan eksternal. Pelayanan hubungan eksternal adalah kegiatan atau upaya yang dilakukan oleh Pranata Humas untuk meningkatkan hubungan yang harmonis antar lembaga yang ada di dalam masyarakat. Soal nomor 8. Jabatan fungsional Pranata Humas termasuk ke dalam rumpun A. Komunikasi publik, B. Pelayanan sosial, C. Sosial, D. Penerangan dan seni budaya, atau E. Abdi negara. Jawabannya adalah D. Penerangan dan seni budaya. Berdasarkan pasal 2 Permen PAN nomor 6 tahun 2014, jabatan fungsional Pranata Humas termasuk dalam rumpun penerangan dan seni budaya. Soal nomor 9. Pranata Humas berkedudukan sebagai pelaksana teknis fungsional di bidang pelayanan informasi dan kehumasan pada instansi pemerintah pusat, baik daerah, dan merupakan jabatan A. Karir, B. Profesional, C. Ahli, D. Madya, atau E. Tidak ada yang benar. Jawabannya adalah A. Karir. Pranata Humas berkedudukan sebagai pelaksana teknis fungsional di bidang pelayanan informasi dan kehumasan pada instansi pemerintah baik pusat maupun daerah dan merupakan jabatan karir. Soal nomor 10. Instansi pembina jabatan fungsional Pranata Humas adalah Kementerian A. Pemberdayaan Aparatur Negara, B. Kementerian Dalam Negeri, C. Komunikasi dan Informatika, D. Sosial, atau E. Kementerian Desa. Jawabannya adalah C. Komunikasi dan Informatika. Pasal 5 Permen PAN nomor 6 tahun 2014 menyebutkan instansi pembina jabatan fungsional Pranata Humas adalah Kementerian Komunikasi dan Informatika. Soal nomor 11. Yang tidak termasuk dalam jenjang jabatan Pranata Humas tingkat terampil adalah A. Pranata Humas Pelaksana, B. Pranata Humas Tingkat Ahli, C. Pranata Humas Pelaksana Lanjutan, atau D. Pelaksana Humas Tingkat Terampil, atau E. B dan D benar. Jawabannya adalah E, B, dan D benar. Jenjang jabatan Pranata Humas tingkat terampil dari yang paling rendah sampai dengan yang paling tinggi yaitu A. Pranata Humas Pelaksana, B. Pranata Humas Pelaksana Lanjutan, dan C. Pranata Humas Penyelia. Soal nomor 12. Mengumpulkan data untuk perencanaan pelayanan informasi dan pengembangan pelayanan informasi adalah rincian kegiatan dari A. Pranata Humas tingkat terampil, B. Pranata Humas tingkat ahli, C. Pranata Humas lanjutan, D. Pranata Humas penyelia, atau E. Tidak ada yang benar. Jawabannya adalah A. Pranata Humas tingkat terampil. Mengumpulkan data dan perencanaan pelayanan informasi dan pengembangan pelayanan informasi adalah rincian kegiatan dari Pranata Humas tingkat terampil. Kegiatan lainnya bisa dibaca di Permen PAN nomor 6 tahun 2014 ya. Soal nomor 13. Jenjang jabatan fungsional Pranata Humas tingkat ahli dari yang paling rendah adalah A. Pranata Humas pertama, B. Pranata Humas muda, C. Pranata Humas madya, D. Pranata Humas penyelia, atau E. Tidak ada yang benar. Jawabannya adalah A. Pranata Humas pertama. Jenjang jabatan fungsional Pranata Humas tingkat ahli dari yang paling rendah adalah Pranata Humas pertama.
Soal nomor 14. Mengolah data untuk perencanaan pengembangan pelayanan informasi dan kehumasan merupakan salah satu dari tugas A. Pranata Humas tingkat terampil, B. Pranata Humas tingkat ahli, C. Pranata Humas lanjutan, D. Pranata Humas penyelia, atau E. Tidak ada yang benar. Jawabannya adalah C. Pranata Humas lanjutan. Mengolah data untuk perencanaan pengembangan pelayanan informasi dan kehumasan merupakan salah satu dari tugas Pranata Humas lanjutan. Soal nomor 15. Menganalisis data dan informasi dari media dan masyarakat serta menyusun program pelayanan informasi dan kehumasan sebagai anggota tim merupakan tugas dari A. Pranata Humas tingkat terampil, B. Pranata Humas tingkat ahli, C. Pranata Humas lanjutan, D. Pranata penyelia, atau E. Pranata Humas pertama. Jawabannya adalah E. Pranata Humas pertama. Menganalisis data dan informasi dari media dan masyarakat, serta menyusun program pelayanan informasi dan kehumasan sebagai anggota tim merupakan tugas dari Pranata Humas pertama. Soal terakhir. Pada awal tahun, setiap Pranata Humas wajib menyusun sasaran kerja pegawai atau SKP yang akan dilaksanakan dalam 1 tahun berjalan serta harus disetujui oleh A. Pimpinan unit kerja, B. Kepala dinas, C. Kepala daerah, D. Pranata ahli, atau E. Pranata penyelia. Jawabannya adalah A. Pimpinan unit kerja. Pada awal tahun, setiap Pranata Humas wajib menyusun sasaran kerja pegawai atau SKP yang akan dilaksanakan dalam 1 tahun berjalan serta harus disetujui oleh pimpinan unit kerja. Demikian pembahasan soal kita hari ini. Semoga bermanfaat untuk semuanya ya. Dan jangan lupa terus support channel kami dengan cara di-subscribe, di-like, dan di-share ke teman-teman yang lainnya. Semoga bermanfaat untuk semuanya. Dan untuk teman-teman yang ada request untuk soal apa yang akan kita bahas selanjutnya, bisa tinggalkan jejak di kolom komentar. Jangan lupa selalu menghargai hasil karya orang lain. Sampai jumpa di video-video kami selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.